Sobat DP Klik, gimana nih pada hari ini kalian? Semoga baik-baik aja lah ya istilahnya, dan moodnya baik juga. Kita di sini balik lagi di DB Talk. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang berbeda nih. Kalau di DB Talk yang pertama, kita ada tamu dari Lenovo sama AMD nih. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Intel. Wih, mungkin bisa nih Masnya kenalin dirinya, kira-kira namanya siapa gitu. Halo Sobat DB Klik, saya Titan Danar, saya sebagai Intel Master Trainer. Ya saya juga antusias user. Ya, jadi ya seneng ya saya bisa hadir di sini untuk bisa ngobrol sama Sobat-sobat DB Aura Klik. dan Sobat DB Klik juga karena banyak sekali sih ya mungkin informasi yang menarik yang kita nanti bisa bahas. Iya, yang sekiranya bisa Mas Titan sampaikan nih ke para Sobat DB Klik. Dan bahkan materi kita hari ini pun ada titipan pertanyaan dari Sobat-sobat DB Klik juga nih. Nah, jadi yang udah ngirimin pertanyaan di Instagramnya DB Klik nih, mesti ditonton sampai habis podcast kita kali ini ya. Ya, DB karena Talk. ada hal juga detail-detail yang mungkin teman-teman nggak ngerti. Nah, Ya, belum tahu mungkin ya. Betul banget. Jadi biar kalian nggak ketinggalan informasi tentang Intel nih. Jadi kalian bisa ikutin nih video kita kali ini nih, podcast kita kali ini. Nah, oke, kita langsung aja nih, kita lompat ke materi kita. Nah, Boleh. di Intel Gen 13 itu kan namanya Raptor Lake nih, Mas. Yes, betul, Nah, kira-kira apa sih Raptor Lake ini dan juga gimana performanya, sekencang apa, dan kira-kira apa bedanya dengan Alder Lake atau yang Gen 12 ini? Ya, Raptor Lake ini code name untuk prosesor Intel Gen 13 ya, atau 13 Gen. Jadi apa sih perubahan dari Raptor Lake kalau dibanding pendahulunya ya, apa yang baru? Yang pertama tentu dari sisi frekuensi, turbonya. Jadi Raptor Lake ini punya frekuensi turbo yang sangat tinggi. Jadi clock speed ya, turbonya itu bisa sampai 5,6 GHz. Ya, jadi 5,6 GHz di mana ini frekuensi prosesor yang impossible didapatkan di prosesor berapa tahun ke belakang. Ya, jadi kalau zaman dulu itu kita punya prosesor 5 GHz itu perlu di overclock. Ya benar-benar. Zaman dulu ya saya pakai prosesor Intel Gen 2, terus waktu itu Gen ke-7 Kaby Lake ya, itu dia butuh overclocking ya untuk mencapai 5 GHz. 5 GHz itu. Nah, sekarang of the box ya 13 Gen ya, Raptor Lake ini frekuensi bisa sampai 5,6 GHz. Dan itu tidak perlu di overclock, udah bawaannya. Udah bawaannya dari sananya. Wow. Jadi tinggi banget frekuensinya dan tentunya ini keuntungannya, benefitnya teman-teman ya untuk gaming itu bisa FPS-nya bisa lebih halus ya, lebih tinggi, smooth lah lebih ya. smooth. Jadi teman-teman juga bisa dapat experience gaming yang lebih bagus lagi ya, karena frekuensi ini juga bisa menjaga minimum FPS-nya, dia tetap terjaga. Tetap kejaga gitu lah ya. Jadi intinya tetap stabil lah gitu FPS-nya. Ya. Selain itu Gen 13 Raptor Lake ini juga ada peningkatan dari sisi efficient core-nya ya, itu didobelin. Oh, Ya, jadi dia didobelin. Jadi kalau kita refresh sedikit ya, jadi Raptor Lake ini kan mengusung desain performa hybrid, performa hibrida. Jadi Intel menggabungkan dua jenis inti core ya. Yang pertama performance core, yang kedua efficient core. Nah itu sudah ada di 12 Gen ya, Alder Lake. Ya. Jadi ada istilahnya performance core atau P-core dan juga efficient core atau E-core. Nah di Alder Lake ini E-core-nya itu didobelin. Jadi yang sebelumnya 8 jadi 16. Jadi total Raptor Lake ini punya 24 core. Ya, jadi ini sebanyak itu. Sebanyak itu ya. Jadi bisa dibayangkan ya. Prosesor mobile punya 24 core. Wah itu udah mungkin nggak kebayang. Nggak kebayang sih. Kayak biasanya kita nemuin core sebanyak itu di gaming gitu loh. Dan ini di mobile. Di prosesor mobile dan
ya itu nggak pernah terpikir oleh saya ya. Mungkin beberapa tahun terakhir, 3 tahun 4 tahun kebelakang saya nggak pernah terpikirkan Intel bisa bikin prosesor sampai sebanyak itu untuk kelas mobile-nya gitu. Ya, jadi ya ini prosesor mobile paling kencang ya. Dan secara performance itu juga bisa menggantikan PC desktop. Iya juga PC sih. desktop, ya. Iya, dengan istilahnya kalau PC desktop bedanya cuman di mungkin bentuk lah ya istilahnya. Kayak seakan-akan kita mobiling itu kita ngebawa PC desktop tapi dengan kemasan yang Betul. compatible gitu. Ya, kita bisa bawa selevel desktop ya, level desktop ya kemanapun ya. Itu ya benefitnya kalau pakai ini seri HX yang mobile kan ketiga. dengan performance sebanyak itu, dengan performance sekenceng itu nih Mas, kira-kira fitur apa aja yang dibawain di Gen 13 ini? Kalau fiturnya yang pertama tadi ya, jadi Intel itu memberikan sebuah inovasi ya dalam hal pengembangan ya arsitektur mikroprosesor ya. Jadi 13 Gen ini dia pakai performa hibrida. Nah ini salah satu teknologinya ya. Jadi Intel tuh mengembangkan performa hybrid ya, lebih advance lagi, lebih lebih pintar lagi. Ya, secara ininya ya, P-core dan E-core-nya itu lebih pintar lagi ya. Nah itu salah satunya ya teknologinya. Kemudian selain itu Intel juga punya teknologi seperti contohnya kayak Thunderbolt 4 ya. Ini yang tentunya sangat membantu nih ya Sobat DP Klik kalau misalnya mau editing ya dengan port Thunderbolt 4 ya. Thunderbolt kan jenisnya Type C ya. Type C yang dia punya speed 40 GB per detik. Ya. Jadi kita bisa transfer data itu lebih cepat, kemudian nambah external GPU juga bisa, ya extend ke monitor juga bisa. Jadi ini fitur yang penting banget ya buat teman-teman, khususnya teman-teman konten kreator ya. Kan biasanya kalau kita edit video kita juga pingin nih extend ke monitor ya. Ke monitor jadi kita ngelihat hasilnya di monitor gitu. Ya gitu kan, lebih besar, lebih enak, panelnya lebih luas. Nah itu bisa sampai 2 monitor 4K sekaligus. Wow. Ya. Itu benefitnya Thunderbolt. Itu fitur yang hanya ada di Intel ya, memudahkan keseharian banget ini ya. Dan saya juga pernah merasain benefitnya langsung. Jadi waktu itu saya dapat kiriman laptop dari US kan, include semua peripheralnya ya. Jadi ada Thunderbolt deck-nya ya, kemudian ada external GPU-nya, kemudian pokoknya semua lah ya. Nah itu saya coba semuanya ya. Untuk transfer data itu memang bener ya, dia 4 kali lebih cepat dibandingkan kita transfer data pakai USB Type yang biasa. Terus pakai external GPU ini yang menarik ya. External GPU ini mudah banget caranya, tinggal plug and play ya, plug and play. Jadi tinggal colokin aja Thunderbolt 4 ke external GPU-nya, itu ada portnya. Terus teman-teman tinggal colokin powernya, udah nyalain laptopnya, tinggal install driver, udah beres. Wow, segampang itu ya, sekarang. Nggak ribet settingnya, tinggal install driver aja gitu. Nah itu benefitnya Thunderbolt 4. Ya, emang ya fiturnya dengan performance segede itu, sekencang itu, terus dibarengin sama fitur-fitur yang kayak membantu daily banget gitu ya. Ya, itu sebenarnya masih banyak ya yang lainnya, kayak misalnya Wi-Fi-nya ya. Intel itu punya Wi-Fi yang kalau teman-teman Sobat DP Klik ya cek hasil benchmarknya itu dia punya speed yang lebih bagus untuk gaming. Ya, jadi misalnya sama-sama Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6E ya. Jadi kalau Intel itu punya skor yang lebih bagus. Ya, skor untuk benchmarknya ya, untuk mengukur konektivitasnya. Ya dari sisi latensinya ya. Itu juga 3 kali ya, dia lebih cepat ya. Untuk latensinya jelas lebih rendah ya, untuk speednya 3 kali lebih cepat dibandingkan Wi-Fi 5 atau Wi-Fi AC. Itu benefit-benefitnya. Sebenarnya teknologi itu banyak banget ya. Seperti selain itu juga kita juga ada fitur AI-nya juga ya. Itu sebenarnya AI Intel ini sudah ditanemin dari 10 Gen 10. Gen 10-nya. Gen 10 udah ada ya, terus dikembangkan terus ya, sekarang lebih canggih. Lebih canggih lagi nih, apalagi di era-era para Gen Z gini kan, yang gila-gilanya sama AI, yang apa-apa berhubungan sama AI juga gitu kan. Oke, nah setelah ini kita ngebahas fitur-fiturnya ini tadi,
Kan di prosesor Intel tuh Ada satu lagi sih fitur penting ya. apa tuh? Jadi ini baru ya, fitur baru nih yang dikenalkan Intel ya. Jadi Intel itu punya fitur namanya XeXS. Wah, Ya, fitur apa tuh, Mas? XeXS ini fitur super sampling ya untuk naikin FPS. Ya. Udah include tuh di Gen Ada, 13 Gen itu. 13 ya, fitur XeXS. Sebenarnya nggak hanya Gen 13 ya, itu kan fitur di Intel Iris Xe yang memang diupdate dari Intel sendiri ya. Jadi XeXS ini basically mudahnya ya, itu fitur untuk menaikkan FPS. Yeah. Jadi untuk gaming itu FPS-nya bisa naik hingga 30% ya di beberapa game ya. Jadi yang Di beberapa game aja ya, nih. beberapa game yang support ya. Itu ya Intel terus mengembangkan ya, terus kerjasama dengan developer untuk bisa mengimplementasikan fitur-fitur ini ke banyak games. Ya. Nah ini yang menarik, game yang baru Assassin's Creed Mirage ya, itu support fitur Intel XeXS. Oh ya? Ya, saya udah coba Assassin's Creed Mirage, ya itu ada fitur XeXS dan itu saya coba aktifin, lumayan naikin FPS. Ya. Jadi main game itu sesmooth ya, itu. Jadi saya main game Assassin's Creed Mirage pakai Intel Iris Xe itu bisa dapat 30-an FPS. Udah lumayan. Ya ini game AAA ya, berat ya. Itu game berat loh guys, kayak bayangin aja. Makanya. Wow. Jadi teman-teman mesti aware juga ya, kalau Intel Iris Xe ini performanya keren banget, bagus banget, peningkatannya juga luar biasa kalau dibanding pendahulunya. Karena kan saya waktu itu juga dapat sampel yang 10 Gen ya, Intel Iris Plus, kemudian saya lompat ke Iris Xe 11 Gen, itu bener-bener mind blowing gitu loh. Jadi bener-bener teman-teman tuh kayak ngerasain wow gitu, luar biasa banget peningkatannya. Ya. Sampai 2 kali loh. Dan itu sebuah integrated grafis. Yang orang mungkin mikirnya Iris Xe mungkin agak kurang gimana ya kalau belum nyoba gitu. Pasti kayak mindsetnya mereka atau pemikirannya mereka. Nah itu. Iris Xe itu udah kenceng banget, udah bagus banget. Ya kalau dicek ya, nanti boleh dicek. Itu punya komputasinya ya itu bisa sampai 2,2 teraflops. Itu udah kenceng banget. Jadi untuk kelas grafis di laptop tipis ini kan itu udah sangat cukup. Artinya untuk memenuhi kebutuhan teman-teman kayak gaming, content creation itu udah cukup banget. Cukup banget lah ya. Dan itu memang bener saya coba gitu, saya ngerasain sendiri. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini ya memang saya udah coba. Udah coba juga, udah ngerasain experience-nya juga gitu kan. Terlepas dari itu semua nih Mas. Nah kan nggak semua orang tahu nih, di prosesor Intel itu kan ada kayak di bagian belakangnya itu ada semacam kode nih. Kayak ada HX, H, P, dan juga U. Nah sebenarnya apa sih kode-kode itu dan bedanya itu apa kira-kira? Dan kenapa kok bisa sebanyak itu gitu kan? Ya jadi saya mau sampaikan dulu ya, yang pertama prosesor Intel itu punya performa yang bisa diskalakan. Diskalakan tuh apa? Jadi Intel itu bikin prosesor yang performanya tuh bisa scaling. Scaling itu dia akan naik seiring dari power yang di set ya. Misalnya powernya di set sekian. Itu nanti performanya akan naik terus. Makin naik. Eksponensial, dia naik terus gitu. Ya, jadi kalau saya analogikan itu kayak motor sport yang dirancang buat balapan kan bisa untuk harian. Oke, anggapannya kayak CBR gitu lah ya. Jadi dia khusus motor sport yang memang dirancang buat balapan kan bisa juga untuk harian. Harian juga. Jadi semakin tinggi powernya dia akan semakin naik terus. Nah, apa bedanya? Itu terkait dengan power salah satunya ya. Jadi untuk di 13 Gen itu kita mulai dari versi yang hemat dayanya ya. Jadi yang 13 Gen itu ada seri U di akhirannya ya, ada huruf U-nya. U-nya itu artinya ultra low power ya. Jadi prosesor yang dirancang untuk daya yang hemat ya. Ini biasa dipakai laptop tipis ringan. Dari zaman dulu itu seri U. Itu standarnya ya untuk laptop tipis ringan ya. Jadi seri U ini punya daya 15 watt ya. Kemudian untuk seri U 13 Gen ini punya dukungan 10 core. Ya, 2 performance core ditambah 8 efficient core. Kemudian turbonya juga tinggi ya, sampai 5,2. Ya, targetnya buat siapa? Ya buat teman-teman yang mobilitasnya tinggi, butuh laptop layar sentuh ya. Yang
super efisien, baterainya super awet, ya, ya enaknya di seri U sih, ya untuk multitasking, produktivitas sehari-hari misalnya ya, itu udah cukup banget seri U, ya. Dan seri U ini jangan salah loh, walaupun dia pakai seri U, tapi performanya juga dia ada powernya bisa naik juga, ya. Powernya juga Dia bisa masih ikut naik ya, nih. jadi nggak usah khawatir seri U performanya kurang, udah cukup banget ya. Saya udah coba dan udah untuk kebutuhan teman-teman produktivitas itu semua udah oke banget. Ya apalagi plusnya desainnya juga slim, tipis, dengan ultra portable, baterainya juga awet banget, ya enak ya. Jadi nggak nyusahin lah gitu, harus cari colokan Colokan di mana-mana gitu kan, siapa tahu lagi work from cafe gitu, terus habis itu ternyata colokannya minim di kafenya, jadi bingung gitu. Ya, itu seri U. Kemudian ada juga yang seri P di atasnya, yaitu seri P. Jadi P ini kelas untuk laptop tipis ringan yang kelas performance. Jadi laptop tipis yang punya performance dan juga baterai yang awet. Jadi tengah-tengah sih. Ya. In the middle lah ya, Ya, istilahnya. seri P. Ya. Jadi seri P ini punya power 28 watt ya. Jadi TDP power ya, thermal design powernya 28 watt. Kemudian punya dukungan 14 core. Ya, ini core-nya lebih banyak. Lebih banyak lagi ya, nih. Jadi kalau teman-teman kebutuhannya untuk multitasking yang lebih berat, ya itu bisa pakai seri P. Ya, jadi untuk gaming, content creation ya, itu bisa pakai seri P juga ya. Untuk pekerja kantoran yang butuh performance ya, untuk misalnya kerja udah penat ya, pengen main game gitu ya, itu cocok pakai seri P. Ya. Oke, jadi udah ada nih pengklasifikasiannya sendiri nih. Kalau U lebih ke mobilitas tinggi, mobility yang tinggi, awet, baterai dan awet gitu. Nah kalau yang seri P ini lebih cocok untuk yang sering multitask gitu. Multitasking yang berat ya, kerja kantoran teman-teman ya, teman-teman yang butuh performance ya, itu bisa pakai seri P. Karena dari si baterainya juga awet ya seri P. Selain dari performance-nya itu tadi, makanya dia in the middle lah ya istilahnya. Untuk gaming juga cocok, gaming casual ya, itu cocok. Ya kan saya juga pakai seri P, dan ya seri P ini udah cukup banget lah untuk kebutuhan saya ya. Untuk memenuhi kebutuhan saya kayak gaming casual kayak Dota 2 tuh udah enak banget lah. Istilahnya udahlah mencukupi banget mencukupi, ya kan. Ya. Itu udah pokoknya udah pas banget lah kalau teman-teman yang butuh performance. Gaming casual udah oke banget. Kalau untuk code yang HX sama H nih. Nah, untuk HX sama seri H, untuk H dulu ya. Kalau tadi P itu kan performance, H itu high performance. Jadi performanya memang lebih tinggi lagi seri Di H. atasnya si P ini tadi nih. Secara kelas ya. Nah, seri H ini punya power 45 watt. Ya, tadi kan 28 ya seri P, yang seri H itu 45, dan ini targetnya untuk gamers ya, gamers, content creator, ya antusias lah ya. Antusias itu ya mereka yang passionnya ke teknologi itu. Ke teknologi ya, lebih high gitu ya. Ya, jadi wah itu cocok pakai seri H ya. Untuk gamers juga bisa ya, gamers. Karena seri H ini ya selain performa yang kenceng ya, itu juga dia punya core 14 ya, sama seri P. Terus turbonya dia juga sampai 5,4 GHz ya, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Seri H ini ya beberapa kan juga sudah ada di laptop tipis ringan juga ya. Produknya kan dari Lenovo juga ada kan ya, Acer juga ada yang kita ini ya nanti kita show ke teman-teman ya. Jadi intinya seri H ini bisa disematkan di laptop tipis ringan ya. Tidak ada kata tidak mungkin guys. Iya. Semua itu bisa menjadi mungkin. Ya. Ini menarik seri H ya. Jadi seri H kalau dibandingkan seri P itu mana ya, semua sama bagus ya. Ya, jadi semua sama bagus, dan ya ada plus minusnya lah gitu ya. Jadi kalau teman-teman lebih concern ke baterai, seri P. Seri P aja. Performance seri H. Ya, jadi untuk gamers, content creator sih semuanya dua-duanya udah oke. Ya. Nah, yang the last one nih. The last one nih, seri HX ya. HX. Ini kelas paling tingginya prosesor mobile Intel. Jadi X ini artinya ekstrim. Jadi untuk ekstrim antusias ya, antusias yang ekstrim ya, butuh performa ekstrim lah. Ya, pokoknya butuh performa levelnya desktop gitu.
untuk kebutuhan yang berat kayak misalnya 3D arsitek ya. Iya. Software-nya kan mungkin software 3D yang berat ya. Ya. Kayak misalnya Lumion, misalnya 3D Max ya. Atau Maya misalnya kan software-nya berat-berat. Berat-berat semua. Software dari engineer itu kan juga dia bikin. Nah, itu pakai seri HX cocok. Ya kenapa? Karena seri HX ini punya core yang paling banyak ya. Dia 24 core. 24 Ya. core. 8 performance core ditambah 16 efficient core. Kemudian turbonya juga tinggi banget ya seperti tadi kita sampai di awal 5,6 GHz dan tentunya ini performanya juga selevel desktop ya. Bisa dikatakan ini performa level desktop Desktop udah kayak desktop lah teman-teman. Udah kenceng banget ya 24 core ya, udah bukan ini kayak bawa notebook lagi, malah kayak bawa desktop kemana-mana nih. Dan waktu itu saya pernah coba langsung live waktu itu i9 13900 bukan yang paling tinggi sih ya. i9 13900 sebenarnya 24 core ini buat apa sih gitu. Saya buka aktivitas yang berat waktu itu, saya coba gaming sekaligus recording sekaligus rendering Blender waktu itu. Pokoknya saya pakai aktivitas yang berat itu semua bersamaan. Seberat mungkin gitu. Nah itu saya coba tuh main game sekaligus rendering ya di Blender. Ya itu saya amati ya FPS-nya. Ya. Sebelum render saya amati berapa, terus kemudian habis render saya jalani berapa. Itu ternyata render jalan, FPS-nya tetap sama, tetap stabil. Nggak ada pengaruh tuh ke ini. Karena ya itu desain hybrid tadi. Ya. Jadi saat gaming plus rendering, ya pikornya fokus untuk render gamenya, render tadi CPU render di Blender tadi di move ke e-core-nya. Ya. Nah jadi kayak gaming kayak biasa aja gitu, kayak nggak berat gitu loh. Lancar-lancar aja. Juga sama. Emang ditujukan untuk yang ini banget ya. Ya itu benefitnya dengan performa hybrid tuh kayak gitu. Kita bisa ngerjain tugas yang berat secara bersamaan dan itu tetap stabil. Nah, dengan desain performa hybrid itu nih Mas. Nah, Intel Gen ke-13 ini kan dia tuh ngehadirin ada 2 jenis inovasi pengembangan inti itu tadi kan ya. Ya, tadi Picor dan e-core-nya tadi itu. Ya, itu ya. Kayak itu kayaknya dari tiap gen itu makin ada perubahannya ya istilahnya. Ya, jadi Picor e-core itu kan sebenarnya punya tugas fungsinya masing-masing ya. Jadi performance core itu kan tugasnya untuk mengerjakan aktivitas yang menuntut performa tinggi ya, contohnya gaming, mungkin rendering ya, yang pokoknya ada yang di depan layar kita lah ya. Apa yang kita kerjakan di depan layar ya, yang biasa ya, itu performance core. Nah, efficient core itu khusus untuk ngerjain aktivitas di backgroundnya, di belakang layarnya. Ya contohnya kayak misalnya kita main game ternyata ada tiba-tiba antivirusnya aktif nih jalan, itu nggak akan mengganggu performance ya. Jadi otomatis dia yang handle efficient core-nya. Jadi secara performa juga akan lebih stabil ya untuk multitasking. Gitu. Nah, kira-kira bisa nggak nih Mas sebutkan salah satu faktor yang kayak menentukan performa sebuah prosesor itu? Ya pastinya ya, kalau kita ngomongin faktor yang menentukan performance sebuah prosesor, mungkin teman-teman kan kalau laptop ini kan banyak-banyak pilihannya. Sebenarnya apa sih yang harus dilihat ya untuk menentukan performa prosesor? Yang pertama, teman-teman mesti lihat dari sisi generasi ya. Ini penting, mesinnya ya, itu penting. Jadi mesin ini jangan dilihat hanya dari angka awalnya juga. Kita harus lihat ini benar-benar pakai arsitektur prosesor yang baru atau yang lama gitu. Ya, itu yang utama di situ. Karena itu akan menentukan. Ya, jadi mudahnya sekarang i3 ya, generasi baru nih, Gen 13. Dibandingkan i7 ya, Gen ke-8 misalnya. Itu jauh lebih kencang i3 sekarang ini. Karena apa? Generasinya udah baru. Ya. Nah, jangan karena namanya i3 terus kalian expect-nya kayak wah berarti lebih rendah nih. Iya, dari i7. Loh, jangan salah dulu berarti ya Mas ya. Gitu. Jadi dilihat dari gennya juga gitu kan. Ya. Jadi teman-teman mesti paham ya. Khususnya antusias tuh pasti mereka akan
riset juga ya. Jadi ya itu yang perlu diperhatiin generasi ya. Dan sebenarnya nggak kalau di Intel itu kayak Gen 12, Gen 13 itu udah sama-sama bagus sebenarnya. Ya, dua-duanya udah bagus banget. Pokoknya semenjak performa hybrid ini ya itu luar biasa banget sih peningkatannya ya. Itu yang pertama ya, teman-teman generasi. Kemudian yang kedua itu frekuensi ya. Clock speed itu juga pengaruh. Ya, jadi ya kalau clock speednya lebih kencang otomatis kan dia memproses juga akan lebih cepat. Lebih cepat lagi. Ya, jadi untuk ngerjain tugas juga lebih cepat. Ya, kemudian yang ketiga itu core ya, dukungan core itu juga penting ya. Terutama untuk teman-teman kalau kebutuhannya berat, multitasking ya butuh kayak gaming, pokoknya ngerjain aktivitas yang berat bersamaan ya. Itu bisa pilih ya, core yang ya yang cukup lah ya, kayak 10 core ya. Kalau di Intel kan udah cukup banget itu ya. Kemudian seri P juga tadi ada 14 core itu udah cukup. Ya apalagi seri H ya udah lebih dari cukup. Ya, jadi core ini juga penting ya menentukan. Ya, selain tadi frekuensi ya. Kemudian keempat itu power ya. Power juga penting ya. Jadi power ini akan menentukan performance. Semakin tinggi power, itu dia akan naik terus performance-nya. Semakin up gitu ya. Dan jangan kaget misalnya i5 bisa ngalahin i7. Kok bisa? Ada kejadiannya. Ya, kenapa? Karena i5-nya dia punya pertama cooling lebih bagus. Dia set power coolingnya lebih bagus. Dia bisa clock speed-nya itu bisa stabil di frekuensi lebih tinggi. Ya. Oke. Jadi itu yang membuat ada dulu pernah kejadian i5 itu bisa lebih kenceng dari i7 gitu. Ya, karena itu power juga pengaruh. Ya. Power juga pengaruh. Settingan power dari masing-masing brand itu kan beda-beda. Beda-beda. Ya. Jadi ada brand A, saya set segini aja karena menyesuaikan cooling system ya biar di sini tipis gitu. Jadi power ini pengaruh banget. Dan Intel itu bagusnya performanya bisa scaling powernya. Ya, jadi semakin tinggi powernya dia semakin kencang. Ya. Di RAM pun powernya juga masih tetap kencang gitu. Kencang. Ya. Itu bagusnya Intel. Ya kayak tadi ya. Jadi motor tuh kalau di setting kan kalau motor itu kan ada settingan basah, settingan standar kering ya. Kering itu ya biasanya biar irit banget lah gitu. Iya, Biasanya kalau settingan basah itu biar kencang performanya tapi memang gitu. Biasanya agak sedikit boros. Ya, jadi bisa diotak-atik lah gitu settingannya. Tergantung masing-masing brand. Mau di setting boros, bukan boros sih, settingan basah, settingan untuk performa tinggi itu bisa juga. Bisa juga. Dan performanya naik juga gitu. Berarti sesuai kebutuhan aja nih. Ya, sesuai kebutuhan ya. Makanya ya disesuaikan aja. Kemudian power, kemudian teknologi juga pengaruh ya. Teknologi juga mempengaruhi. Kalau Intel kan punya banyak banget teknologi. Kayak Intel Turbo Boost ya, dia bisa naikin turbo secara otomatis ya tergantung beban aplikasi. Itu ada juga pokoknya banyak, ada Intel Thermal Velocity Boost juga ada. Jadi banyak banget teknologinya ya. Jadi teknologi itu ya dirancang untuk apa ya, untuk memberikan yang pertama ya performance ya, agresivitas, responsiveness-nya juga bisa karena teknologi tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat beberapa tahun belakangan ini kan rata-rata mungkin orang mikirnya kok di Windows deteksi clock speed-nya Intel kok rendah, padahal itu kan base clock-nya. Base clock-nya aja nih. Base clock-nya aja itu bisa naik ya. Justru yang bagus kayak gitu, prosesor itu bisa didesain dengan base clock yang rendah, tapi saat dibutuhkan dia bisa naik sekencang mungkin, setinggi mungkin. Ya, naik kencang tapi harus cepat ya, karena itu nanti akan mempengaruhi responsiveness-nya. Oke. Ya. Nah itu yang dirancang dari Intel. Intel juga punya teknologi untuk menaikkan frekuensi secepat mungkin. Nah itu yang jadi benefitnya Intel. Teknologinya itu udah canggih banget teman-teman ya. Nah itu teman-teman masih bisa paham juga ya untuk ngelihat sebuah produk gitu ya. Jadi nggak hanya dilihat dari base clock-nya cuma segini gitu. Jangan salah ya, gitu ya kan. Ada turbonya nih ya. Turbonya bisa naik tinggi nih ya. Itu penting juga ya. Jadi itu kurang lebih ya gitu. Nah, dengan performa yang kayak sekencang itu dan bakalan ditaruh di laptop yang tipis nih, yang lebih compact. Nah, kira-kira di Intel Gen 13 ini apa bakalan ada kayak istilahnya fitur daya hemat gitu, Mas? Apalagi kan buat anak-anak zaman sekarang kan sering tuh kayak WFA atau mobility kemana-mana pakai laptop gitu kan. Kira-kira apa nggak boros gitu? Gak usah khawatir. Jadi Intel tuh ada teknologinya namanya Intel Dynamic Tuning. Jadi Intel Dynamic Tuning ini secara otomatis
menjaga prosesor di batas amannya. Jadi ada remnya lah istilahnya. Ya. Oke. Jadi kalau udah mencapai suhu maksimalnya dia akan turun mengikuti kerjanya, workloadnya ya, workload kita kayak gimana gitu. Jadi itu ada remnya dan tentunya teknologi ini juga menjaga agar performanya tetap optimal tapi tanpa khawatir overheating. Ya overheat. Panas berlebih lah intinya gitu lah. Ya. Jadi itu udah ada teknologinya dan itu otomatis kita nggak usah khawatir. Ya, dan masing-masing brand juga punya desain cooling sistemnya masing-masing, ya targetnya masing-masing ya. Kelasnya kayak gimana itu udah disesuaikan ya dari sisi settingan power semuanya udah disesuaikan. Jadi teman-teman tinggal pakai aja ya, tentunya teman-teman juga dapat performa yang stabil ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, kan ini tadi tuh nyangkutin ke laptop yang lebih kayak daily activity lah ya. Nah, sekarang nih laptop gaming juga ikut-ikutan jadi tipis nih Mas. Udah kayak itu laptop udah overpower nih. Terus dengan desain yang setipis itu. Ya itu tadi. Meskipun nambah mahal juga sih lah ya. Ini yang menarik dari Intel teman-teman. Performanya bisa diskalakan. Ini nggak main-main ya. Performa bisa diskalakan tuh apa? Jadi prosesor tuh bisa diajak kenceng, bisa diajak santai gitu. Jangan santai, kenceng. Jadi gimana kitanya, ibaratnya motor ya, teman-teman mau betot gasnya sampai full bisa, mau jalan santai juga bisa gitu. Artinya apa? Nah contoh kayak seri HX atau seri H itu kan kalau kita lihat konfigurasinya kan serem banget ya, 24 core loh ya, core-nya gede banget. Gede banget. Bisa dia tipis karena ada teknologi tadi yang ngatur ya. Performance, ada picore dan core juga, itu juga untuk menjaga efisiensinya juga. Jadi biar lebih balance gitu efisiensinya. Ya makanya dia bisa ada di laptop tergolong tipis ya untuk laptop gaming sekarang. Kalau HX itu 2 sampai 2,5 cm nih ya sobat gaming ya. Itu tergolong tipis banget. Kalau dibandingkan laptop gaming 3 tahun atau 5 tahun yang lalu, itu rata-rata kan agak tebel ya. Agak tebel loh. Dengan harga yang sama. Jadi teman-teman itu kalau keluarin duit sekarang ya, di harga yang sama persis, ya dibandingkan nggak usah 5 tahun lah, 3 tahun yang lalu 11 Gen itu dapatnya jauh lebih banyak sekarang. Ya, itu ya benefitnya di 13 Gen juga ya, di harganya bisanya juga ya tergolong tipis ya. Karena Lenovo juga ngeluarin yang ada nih slim gitu ya. Legion 9i itu tuh. Itu mereka juga kita juga ngeluarin itu Lenovo Legion 9i yang dimana dia kayak laptopnya tipis tapi dengan power sebesar itu gitu loh. Itu berarti dari Lenovo dia sukses untuk mendesain sistemnya itu bisa bagus banget untuk dinginin prosesor. Yang untuk buang panasnya lah, itu bagus banget. Desainnya itu pengaruh banget ya, airflow, exhaust semua pengaruh juga lah ya. Semua, terus head pipe-nya gimana, ketebalannya itu semua akan mempengaruhi. Ya, putaran kipasnya semua lah, bila kipas thermal paste-nya itu kan racikan, itu pasti ya. Iyalah racikan dari masing-masing brand, tiap-tiap brand pasti punya ciri khasnya masing-masing juga. Kalau dari Lenovo kan kayak dia ngeboost di fan coolingnya gitu kan, biar seimbang juga gitu kan dengan prosesornya dan juga nah kalau laptop gaming nih Mas biasanya kan pakai GPU dari pabrikan lain nih. Nah sebenarnya di Intel itu ada nggak sih teknologi yang biar kinerja dari laptop itu makin efisien gitu loh? Kalau ngomongin efisien itu sebenarnya dari Intel sendiri itu kan tadi sudah dia bikin desain performa hibrida kan, udah ada efisiensi core-nya, itu salah satunya untuk mengefisienkan. Nah kalau kita ngomongin masalah efisiensi ini balik ke gimana masing-masing brand ya, karena ya misalnya nih kayak prosesor Intel seri yang U nih ya, seri U ini kan dia bisa naik nih sampai 55 watt, itu di RAM di 40 watt juga bisa, dan itu saya cek di beberapa brand memang dia sengaja di RAM di 40 watt, di 40 watt. Agar apa? Agar efisiensinya bisa lebih bagus ya, jadi baterainya bisa lebih awet ya.
Dan Intel itu di 13 Gen ini punya proses teknologi namanya Intel 7. Itu juga meningkatkan efisiensi. Ya, mungkin orang itu saling berdebat ya. Oh, Intel 10 nanometer ya, sebelah udah sekian, itu banyak kan perdebatan gitu. Betul. Musikan gitu, Mbak. Jadi kalau saya ambil kutipan aja, bukan kutipan ini salah satu informasi dari semiconductor engineering-nya. Jadi engineering semiconductor, orang yang memang kompeten di bidangnya, yang khusus untuk ya ngomongin tentang masalah efisiensi. Dia memang orang yang kompeten di bidangnya. Itu ngomong 10 nanometernya Intel. Waktu itu ya 2020 itu Intel kan keluar 10 nanometer ya. Itu sudah setara dengan 7 nanometernya SMC. Itu boleh dicek ya. Itu 2020 ya. Nah, sekarang kan udah 2023. 23 nih, udah 3 tahun berlalu nih. Udah terus mengembangkan masalah efisiensi. Jadi dulu 10 nanometer, kemudian di efisienkan lagi jadi 10 nanometer superfin. Itu memang lebih efisien. Ada tuh artikelnya ya. Teman-teman boleh cek di Analtek itu juga ada pembahasannya. Terus di 2021 Intel mengenalkan Alder Lake itu pakai Intel 7. Ya, namanya Intel 7, dia lebih efisien performance per wattnya. Nah, itu salah satu teknologi yang memang dirancang ya untuk agar lebih efisien ya. Gitu kan. Jadi itu tadi, jadi bisa di setting lah masing-masing brand gitu lah. Dia bisa menskalakan produknya. Dan saya juga pernah lihat tuh ada orang yang analisis tentang masalah efisiensi ya, menarik ya. Ini karena prosesor desktop, dia pakai desktop sih memang. Jadi idenya itu apa? Idenya itu melimit prosesor di 90 watt. Ya, idenya itu melimit prosesor di 90 watt. Nah, seberapa kencang saat di limit di 90 watt? Ternyata di limit 90 watt itu performanya masih kencang gitu. Untuk game itu FPS-nya masih tumpah-tumpah. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir masalah efisiensi ya. Karena kalau kita sebagai user ya, kita cari laptop untuk misalnya untuk gaming content creation, itu sebenarnya apa sih yang dicari? Yang pertama kan performance kan. Performance pastinya. Ya, performance pasti karena ya kita butuh performance gitu. Ya untuk apa ya? Biar lebih enak gitu kayaknya. Ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya masalah itu, dan semuanya sudah disesuaikan lah sesuai kebutuhannya. Ya, dari setting lah, oh sekian powernya agar dapat sekian baterainya gitu. Semua udah ada ini, udah ada konfigurasi. Kira-kira ada nggak nih contoh laptop yang udah apa ya istilahnya udah memiliki performance itu yang Mas sebutin tuh? Untuk ya basically semua laptop Intel Gen 12, Gen 13 itu semuanya pakai Intel 7. Ya. Jadi dia pakai proses teknologi Intel 7 dan apa namanya ya, kalau kita ngomongin performance ya pastinya seri HX ya, itu kan dia paling powernya paling besar gitu. Kalau kita ngomongin laptop tipis sekarang ini, seri H-nya pun itu juga udah kayak laptop gaming gitu loh. Even nggak usah seri H lah, seri P ya atau mungkin seri Q itu udah bisa lebih kencang dari seri H prosesor generasi 3 tahun ke belakang. Oke. Ya, jadi itu sih ya kalau kita ngomongin efisiensi ya. Belum masalah grafisnya ya. Grafisnya juga. Iris Xe ya. Ada cerita menarik nih teman-teman ya. Iris Xe itu kan dia punya power ya, misalnya di seri P itu kan punya power 28 watt ya. Dia bisa naik memang sampai 35, tapi sustain-nya sekitar di 28 ya, sekitar itulah. Itu kalau dibandingkan sama GPU discrete itu selevel GTX 4080 di 2000 memang lama ya, 2012 2011. Tapi hitungannya itu udah iya, ini 28 watt ya, zaman dulu 250 watt. Nah itu tuh ya. Nah itu saya compare dari skor ke Dimak Vintage ya, itu skornya sama 18 ribuan, bahkan lebih kencang RCC nya ya. Jadi zaman dulu itu saya main game misalnya ya pakai ya di zamannya lah pakai GTX 470, 480 ya, Windows 11 juga saya pakai gitu. Itu
wah di zaman itu udah kenceng banget gitu ya. Nah sekarang SXE itu udah memang kayak dulu tapi ini versi hemadainya gitu, versi Iya. 28 watt gitu loh. Kayak istilahnya tuh yang sering meremehkan sebuah Intel Iris Xe gitu kan. Iya. Jangan kalian remehkan. Ternyata seberguna itu loh. Beneran, temen-temen masih coba ya. Jadi itu ya itu tadi yang di awal saya sampaikan. Jadi saya tuh pertama kali belum keluar produknya itu kan saya udah kasih sampelnya ya. Ya saya penasaran nih sejauh apa sih sebenarnya RSX ini. Setelah saya coba itu saya cuma bisa senyum, nggak menyangka kencang ya ternyata ya. Ini Iris Xe gitu loh. Saya menyadari ini GPU integrated, bukan discrete gitu loh. Itu performanya benar-benar mind blowing lah. Saya speechless waktu itu ya, karena memang saya tahu persis perbedaannya dengan Iris Plus yang ada di Tengen. Karena juga saya pakai unitnya gitu, saya pakai game segini, tiba-tiba skill langsung naik banget gitu. Benar-benar luar biasa sih ya performanya. Berarti sama nih kayak yang dipunyain sama Yoga Slim 7i Pro nih, kan udah dilengkapin sama si Intel Iris Xe nih. Betul ya. Jadi Intel Iris Xe ini kalau mungkin ada yang nanya berapa sih benar VRAM-nya, itu bisa share sampai setengah RAM sistem. Ya. Sampai setengah RAM sendiri tuh. Ya, setengah RAM sistem. Jadi kalau RAM-nya 8 itu bisa share sampai 3,9 GB. Jadi untuk kebutuhan ya standar sehari-hari itu udah cukup banget. Udah cukup banget gitu ya. Editing ya santai ringan itu 8 GB cukup. Ya, kecuali memang kita editing yang berat, kita seorang fotografer, kita import foto sampai 300-500 foto. Foto gitu kan, banyak foto gitu. 16 GB paling. Oke. Ya tergantung kebutuhan teman-teman lah. Balik lagi. Satu foto aja cukup lah. Ya cukup lah ya. 8 GB udah lebih-lebih. Udah lebih-lebih malah ya kan. Udah cukup. Nah, dengar-dengar nih Mas, akhir tahun ini Intel tuh bakalan ngeluarin Gen 14 atau disebutnya Meteor Lake. Wow. Yang katanya ini tuh sebuah inovasi terbesar dari Intel selama 40 tahun nih. Kira-kira apa nih bedanya? Bisa dikasih spoiler? Saya juga excited banget ya tentang Meteor Lake ini. Ya. Dan saya juga kemarin kan ada acara dari Intel ya di acara di sana ya kemarin. Jadi namanya Intel Innovation Day. Ya, jadi acara Intel Innovation Day itu CEO-nya Intel ya Mr. Pat itu juga mengenalkan AI, kemudian ya memperkenalkan arsitektur baru ya, yaitu prosesor baru Intel nanti penerus yang ada sekarang. Nah, Meteor Lake sendiri ini bukan Gen 14 ya. Ini bukan Gen 14, tapi ini prosesor yang benar-benar baru. Prosesor yang benar baru yang ditargetkan di awal keluarannya untuk kelas prosesor mobile-nya dulu. Ya, jadi nanti penamanya nggak 14 gitu. Udah beda penamaan lagi nih. Ya, brandnya Intel Core gitu, Core Ultra ya gitu. Ada tambahan Ultra nanti. Wow. Udah namanya udah cakep gitu kan Meteor Lake, terus ini 5 Ultra, 7 Ultra gitu. Ada tambah ultranya. Makin powerful banget ini si Intel ya. Jadi Meteor Lake ini yang pertama dia bukan Gen 14, ini prosesor baru ya, dan ya bener tadi ya disebutnya. Itu prosesor yang punya perubahan terbesar dalam 40 tahun. 40 tahunnya si Intel tuh. Semua orang ini menantikan ini karena banyak banget fitur-fiturnya, canggih banget ya, terus grafisnya juga meningkat sangat signifikan, 2 kali performance per wattnya teman-teman ya. Jadi Intel Iris Xe sekarang 2,2 teraflops. Nanti di Iris Xe ya yang HPG ya, SPG di Meteor Lake itu 2 kalinya, jadi 4 teraflops. Artinya itu sudah, secara teori ya, saya ngomong teori nih, udah menempel RTX 3050 di 45 watt secara teori ya, karena 2 kali performa RTX. Ini masih teori nih guys ya, disclaimer. Gitu, saya belum bisa ngomongin secara detail performanya gimana, karena Intel juga belum di benchmark gitu kan. Saya cuma yang jelas dari Intel tuh nyebutin 2 kali
performa per watt. Wah, Ya, itu luar biasa banget. Itu nggak saya juga kebayang excited. sih. Saya juga excited. Ya, artinya saya bisa bayangin, saya bisa main game Dota 2 di 2,8K dengan settingan base looking. Dapat 100 FPS itu saya udah seneng banget. Udah happy banget tuh. Happy banget. Apalagi bakalan dapet di atasnya. Iya. Nggak Kenapa? kebayang. Karena 2,8K itu berat banget. Iya. Kalau kita main di Full HD rata kanan ya masih lancar. Masih it's okay lah ya. Ini 2,8K itu berat ya teman-teman ya. Ya, dan kebanyakan panel-panel layar sekarang ini ya laptop di OLED ini kan resolusinya 2,8K. Ya. Jadi ya memang butuh grafis yang lebih powerful lagi ya. Ya. Nah itu nanti di Meteor Lake dan ada juga AI-nya lebih efisien lagi pastinya ya. Ya concernnya di performance per watt-nya tadi, artinya Meteor Lake nanti pakai Intel 4. Intel 4 nih. Ya kan sekarang Intel 7 ya. Meteor Lake Intel 4. Oh, Dia lebih efisien lagi. Ya. Setelah munculnya si Meteor Lake ini, menurut masnya, Intel Gen 13 ini masih worth it nggak? Masih. Kenapa? Karena Gen 13 ini udah kenceng banget sebenarnya. Jadi saya pakai laptop itu udah cukup banget gitu. Dia dual core-nya udah banyak banget. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ya karena apa? Karena ya 13 Gen ini ya kebutuhan apa sih yang sekarang paling berat gitu kan? Mau main game apa sih yang paling berat? Ya contohnya kayak game Assassin's Creed Mirage. Pakai RTX aja saya bisa. Apalagi pakai GPU discrete yang lebih tinggi ya. Lebih tinggi lagi. Grafisnya gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Gen 13 ini masih kenceng banget, masih worth it banget istilahnya lah ya kan. Dan saya rasa kalau dulu ya saya punya prinsip prosesor ini harusnya bertahan kurang lebih sekitar 5 tahun. Dan waktu itu saya pakai, ini saya kasih gambar ya data ya, karena saya juga pakai sendiri teman-teman. Waktu itu saya pakai i5 2500K itu saya di bridge. Itu setelah 5 tahun saya belum upgrade. Ya tapi itu saya overclock. Ya memang. Oke. Ya pokoknya saya belum upgrade waktu itu, saya baru upgrade itu di Gen 6 ya. Itu Skylake ya. Itu saya upgrade apa ya di DDR4. Jadi waktu itu saya compare, saya main game aja pakai CD Bridge itu masih oke gitu loh. Ya masih oke gitu. Artinya apa? Sekarang 13 Gen itu udah dirancang bisa sampai 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Ya, gimana kita nggak tahu ya ke depan. We don't know. Based on yang saya kalau tarik ke belakang ya. Based on experience lah ya. Itu main game masih fine-fine aja. Saya waktu itu ya Gen kedua ke Gen ke-6 ya waktu itu. Ya saya nggak GPU-nya sama gitu, cuma saya ganti prosesor, ganti platform. Oh ternyata FPS-nya juga nggak. Ya memang ada peningkatan tapi ya masih masih nyaman gitu. Gitu. Jadi nggak usah khawatir sih teman-teman. Tuh nggak usah khawatir. Kalau seumpamanya Meteor Lake udah muncul nih, terus kalian kepikiran kayak, aduh masih worth it nggak ya Gen 13 ini? Tenang, masih worth it guys. Menurut Mas Titan tuh masih worth it karena berlaku selama kayak istilahnya 4-5 tahun ke depan juga lah ya. Kalau dari best experience-nya seorang Mas Titan nih. Oke, Mas Titan kayaknya nggak kerasa banget. Aku udah banyak nanya ke Mas Titan sampai-sampai kayaknya Mas Titan bosen nih jawabin pertanyaanku. Ya, Enggak seru nih. aja sih ya, bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya kan jarang-jarang juga ya. Jarang-jarang juga nih Mas Titan menyapa sobat-sobat DB Klik juga gitu kan. Dari DP Klik udah diundang. Pastinya. Jangan kapok-kapok oke Mas Titan ya. Jangan kapok-kapok. Nih pertanyaan dari sobat-sobat DB Klik udah kejawab semua ya kan. Mulai pertanyaan yang tentang kode-kode lah, bahkan spoileran untuk yang katanya Gen 14 namun ternyata itu adalah prosesor baru nantinya. Sebenarnya ada Gen 14 namanya Raptor Lake Refresh. Ya ada Raptor Lake Refresh sama Meteor Lake. Oh tuh beda guys, ternyata tuh makin banyak banget nih spoilerannya nih. Makin gak sabar buat nungguin keluar launching gitu kan. 14 Desember kalau teman-teman pengen lihat detailnya tentang Meteor Lake. Tuh 14 Desember Catat ya. dicatat tuh, dinoted 14 Desember. Oh mentang-mentang Gen 14 gitu ya ininya. Meteor Lake nanti 14 Desember. Oke. Nah, wah thank you banget nih Mas Titan. Udah mau diundang ke sini, udah
jawabin pertanyaannya dari aku sama dari sobat-sobat DB Klik juga gitu kan. Semoga tidak kapok-kapok lagi kalau semuanya diundang lagi gitu ya kan. Kita ada Meteorek nih, kita tunjukin dah. Nah, langsung nih kita demoin aja nih di sini nih di DB Talk. Wah, bisa banget tuh Mas Titan. Nanti kita kontak-kontak lagi, kita kalau ada info terbaru lagi kita bakalan samain lagi ke sobat-sobat DB Klik. Oke. Thank you so much Mas Titan, and then thank you banget buat sobat DB Klik yang udah ngikutin DB Talk-nya sampai habis nih. Tapi ya agak sedih juga gitu kan kita berpisah sama Mas Titan. Tapi nggak apa-apa, maybe next time nih waktu Meteorlik udah keluar kita bakalan ketemu lagi. So thank you for watching and bye-bye guys.